few moments later. Halo, perkenalkan kami dari masyarakat Desa Sipahutar dengan saya Sabita Purba, dengan saya Rotula Sinanda. Di sini kami akan menjelaskan beberapa langkah-langkah tentang evaluasi program pendidikan. Adapun langkah yang pertama yaitu tentang persiapan evaluasi program pendidikan yang terdiri dari menyusun tujuan evaluasi. Yang pertama itu tujuan menyusun evaluasi ini seperti mengidentifikasi program yang akan dievaluasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menggunakan hasil evaluasi, lalu mengidentifikasi permasalahan atau isu yang dipandang penting oleh pihak pemesanan atau pengguna evaluasi, dan yang kedua itu ada mendeskripsikan satu program yang dimana itu terdiri dari menjelaskan program pendidikan moral sekolah yang akan dievaluasi, lalu menentukan ruang lingkup evaluasi itu sendiri. Yang ketiga itu menentukan ruang lingkup evaluasi. Yang pertama, menentukan apa yang akan dievaluasi. Nah, dari program ini kira-kira apa yang harus dievaluasi seperti itu. Bisa jadi kebijakannya, implementasinya, hasilnya, dampak, ataupun efektivitas itu sendiri. Yang keempat adalah menentukan model evaluasi itu sendiri. Seperti memilih kerangka kerja atau pendekatan yang sesuai dengan tujuan, sifat, dan konteks program tersebut. Lalu ada yang kelima yaitu seperti mengumpulkan data. Nah, di sini kita itu mengumpulkan data melalui berbagai teknik, bisa seperti observasi, wawancara, survei, ataupun dokumentasi, tes, dan teknik lain sebagainya. Yang keenam itu menganalisis data. Nah, seperti kita mengolah data menjadi informasi yang bermakna dan dapat diandalkan melalui coding ataupun klasifikasi, tabulasi, interpretasi, atau teknik lainnya. Yang ketujuh itu menyajikan hasil evaluasi seperti menyusun pola evaluasi yang sistematis, logis, jelas, dan objektif, serta menampilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan yang terakhir itu melakukan tindak lanjut, seperti kita itu melakukan monitoring atau penilaian terhadap implementasi rekomendasi, evaluasi, serta dampaknya terhadap perbaikan atau pengembangan program tersebut. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu nomor 2, pelaksanaan evaluasi program. Pelaksanaan evaluasi program pendidikan melibatkan beberapa langkah yang penting untuk menjamin kebersihan evaluasi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menetapkan pertanyaan evaluasi. Artinya di sini menentukan tujuan, ruang lingkup, fokus, dan kriteria evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks program. Yang kedua, merancang desain evaluasi. Artinya di sini menentukan metode, teknik, instrumen, sampel, sumber data, dan analisis data yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana melaksanakan pengumpulan data. Yang pertama yaitu melakukan observasi, wawancara, survei, dokumentasi, tes, atau teknik lainnya untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan evaluasi. Yang keempat, melaksanakan analisis data, melakukan coding, klasifikasi, tabulasi, interpretasi, atau teknik lainnya untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan tindak lanjut, yaitu melakukan monitoring atau penilaian terhadap implementasi, rekomendasi, evaluasi, serta dampaknya terhadap perbaikan atau pengembangan program. Lalu yang ketiga itu ada pemantauan atau monitoring dalam pelaksanaannya, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan monitoring. Saya akan menjelaskan apa itu melakukan monitoring. Melakukan pengawasan terhadap implementasi, rekomendasi, evaluasi, serta dampaknya terhadap perbaikan atau pengembangan program. Nah, yang kedua itu ada mengumpulkan data. Di sini kita mengumpulkan data itu dengan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, survei, dokumentasi, tes, ataupun teknik lainnya untuk mengumpulkan data dan yang tentunya yang relevan dengan pertanyaan evaluasi tersebut. Dan yang ketiga adalah menganalisis data. Mengolah data menjadi informasi yang bermakna dan dapat diandalkan melalui coding, klasifikasi, tabulasi, interpretasi, atau teknik lainnya. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil monitoring itu sendiri, seperti menyusun laporan monitoring yang sistematis, logis, jelas, dan objektif, serta menampilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sekianlah hasil dari penjelasan kami dari langkah-langkah evaluasi program pendidikan. Nah, semoga kiranya video kami ini bisa bermanfaat untuk teman-teman